Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu sifat yang istimewa atau sifat yang mulia yang hendaknya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sabar menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kita menjalani kehidupan di panggung dunia fana ini, tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya ujian dari Allah. Maka langkah yang terbaik bagi kita selaku umat muslim, selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lain dan tak bukan adalah menerimanya dengan tulus, ikhlas, ridho, karena semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sabru ala arba'ati aujuhin. Sabrun alal faraidi, wa sabrun alal musibati, wa sabrun ala adzan nasi, wa sabrun alal fakri. Qala bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya begini, as-sabru, sabar, ala arba'ati aujuhin, itu dibagi menjadi 4 bagian. Apa saja? Sabrun, 1, bersabar, alal faraidi, atas menjalankan beberapa kefarduan atau kewajiban. Wasobrun, dan bersabar, alal musibati, ketika mendapatkan musibah. Wasobrun, dan bersabar, ala adzan nasi, atas disakitinya manusia. Wasobrun, dan bersabar, alal fakri, atas kefakiran. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam penjelasan hadis tersebut, beliau, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan sebuah keterangan bahwasannya sabar itu dibagi menjadi 4 bagian. Apa saja? Di situ disebutkan yang pertama yaitu sabrun alal faraidi, bersabar ketika kita hendak melaksanakan kewajiban-kewajiban atau kefarduan-kefarduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui, bahwasannya kita sebagai umat muslim memiliki banyak sekali sesuatu hal
yang harus kita jalankan, yaitu berupa kewajiban. Apa itu kewajiban atau kefarduan? Yaitu sebuah amalan yang manakala kita menjalankannya, kita mendapatkan pahala. Yang manakala kita meninggalkannya, maka kita mendapatkan dosa. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu yang dinamakan kewajiban. Contoh sederhana misalkan kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban berpuasa, kewajiban berzakat bagi yang telah memenuhi syarat, kewajiban berhaji pun juga bagi yang memenuhi syarat, dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban yang lainnya. Itu semua pada dasarnya membutuhkan sebuah kesabaran dalam hati kita masing-masing di dalam melaksanakannya. Mungkin saat kita istirahat, saat kita sedang capek, tidur pulas, datang panggilan Allah untuk menjalankan sholat misalkan. Mungkin secara manusiawi, nafsu mengatakan berat, enggan untuk diajak itu semuanya. Apalagi pada waktu musim-musim dingin, ketika kita sedang tidur pulas, subuh dibangunin, ya, suruh ambil wudhu, kemudian berangkat ke masjid, ke musola untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah misalkan. Itu kalau tidak dilatih dengan kesabaran, maka ya walaupun kelihatannya remeh, kelihatannya sederhana, tetapi akan berat untuk dijalankan. Kenapa demikian? Karena besar pahalanya, dan juga kita sebagai umat manusia di samping memiliki hawa nafsu pun juga ada godaan-godaan daripada setan atau iblis alaihi laknat yang senantiasa menggoda kita selaku umat muslim untuk jangan sesekali melakukan kewajiban atau perintah-perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jikalau kita mengetahui bahwa ini merupakan sebuah kewajiban dari Allah, wajib hukumnya, sebagai seorang mukmin apabila sudah mukallaf, maka ia pun dengan penuh kesabaran, penuh dengan ketulusan dan keikhlasan, ia pun menjalankannya. Ini sabar yang pertama, yaitu bersabar menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya banyak sekali kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan. Adapun sholat yang barusan Al-Fakir contohkan, itu hanyalah sebagian kecil contoh sederhana kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jalankan dengan penuh kesabaran. Kemudian yang kedua, yaitu wasabrun alal musibati, bersabar ketika kita mendapatkan musibah. Tentu kita pun sebagai hamba Allah yang hidup di muka bumi ini, semuanya tidak akan lepas daripada yang namanya musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu musibah? Berupa ditinggal, wafat orang-orang yang kita cintai, atau mungkin musibah dengan habisnya materi, hilangnya harta, mungkin bangkrut, terkena musibah sakit, kecelakaan, dan lain-lain sebagainya. Sebagai manusia biasa, tentu berat untuk menerima itu. Hati manusia awam tentu akan mengatakan berat untuk bisa menerima dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran. Tetapi setidaknya jikalau kita tahu dan meyakini betul bahwa hakikat datangnya sebuah musibah adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
setelah kita mengetahui dan meyakini betul bahwa musibah apapun itu datangnya dari Allah, maka sedikit demi sedikit hendaknya kita berlatih untuk bersabar, tahan uji, tidak mengeluh, ya, dan tidak mengadu kepada sesama manusia. Sebagai ciri orang yang ikhlas, ciri orang yang bersabar ketika menerima musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang hamba itu diberikan ujian berupa musibah apapun oleh Allah, ketika ia bersabar, betul-betul ikhlas menerimanya, insya Allah ia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, jika tidak bersabar, ya, mengeluh, mengadukan ke sono kemari ke sesama makhluk, tidak ridho terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun juga musibah itu terjadi. Maka sebagai orang yang cerdas, sama-sama mengalami musibah, sama-sama memprihatinkan, misalkan, tetapi berbeda bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bersabar menerima itu semuanya, karena ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian sabar yang kedua, yaitu sabar ketika mendapatkan musibah. Kemudian yang ketiga, wasabru ala adzan nasi, bersabar atas disakitinya manusia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Makhluk yang bersosialisasi, berkumpul, berbaur dengan sesama manusia, dengan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, berbeda agama mungkin, berbeda keyakinan, berbeda bahasa, berbeda adat, tradisi. Kita hidup di muka bumi ini tentu tidak bisa lepas daripada orang lain. Dengan tetangga, handai tolan, kerabat, teman, dan lain-lain sebagainya. Selalu berinteraksi, bertemu dengan orang-orang banyak yang ada di sekitar kita. Dan tentunya dalam menjalani hidup bersosialisasi ini, berkumpul, bergaul, berbaur dengan orang banyak, tentu ada yang menyenangkan, tentu ada yang menyakitkan, ada yang memuji, ada yang memaki, ada yang bikin bahagia, ada pula yang bikin kita meneteskan air mata. Pun tak lepas manusia itu pun pasti mengalami yang namanya disakiti oleh sesama umat manusia. Baik itu disakiti secara fisik mungkin, atau mungkin yang lebih sakit lagi, disakitin secara non fisik. Bisa dimaki-maki, dicaci, jatuhkan harga dirinya, dijelek-jelekin di muka umum. Ya, kalau kata kita istilah sekarang apa? Sakit tapi tak berdarah. Itu semuanya pun bagi kita sebagai seorang muslim, kita tahu dalam bergaul ada konsekuensi-konsekuensinya. Pasti mengalami yang disakiti, pasti mengalami yang namanya disakiti oleh sesama manusia. Maka konsekuensinya, langkah terbaiknya adalah kita hendaknya bersabar, tulus, ikhlas, disikapi dengan bijak, disikapi dengan arif. Karena itulah sudah menjadi ketentuan, konsekuensi orang hidup di muka bumi ini, bersosialisasi, berbaur, pasti ada saja yang menyakiti hati kita masing-masing. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti sabda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Sabru ala adzan nasi, bersabar atas disakitinya sesama umat manusia. Kemudian yang keempat yaitu wasabru alal fakri, bersabar atas kefakiran. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita sebagai umat muslim, kita sebagai hamba Allah yang hidup di panggung dunia ini, diciptakan oleh Allah dengan berbeda-beda. Termasuk salah satu hal yang berbeda adalah tentang rizki, tentang kekayaan, tentang kemiskinan atau kefakiran. Allah ciptakan ada yang kaya, bergelimangan harta, serba berkecukupan. Apapun yang ia inginkan bisa terrealisasi misalkan. Pun ada pula yang diciptakan oleh Allah dengan kondisi serba kurang, fakir, ya, tidak memiliki harta berlebih. Jangankan menyimpan, menumpuk atau membeli sesuatu hal yang sifatnya di situ istimewa atau mahal, buat makan sehari-hari saja misalkan, itu pun masih berkurang. Fakir keadaannya. Nafsu tentu menginginkan jadi orang kaya, jadi orang yang kaya, banyak harta, banyak duit. Tetapi ingat, semuanya itu sudah dikehendaki dan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, tetapi hakikatnya rizki yang menjadikan manusia itu kaya raya, sedang-sedang saja, ataupun menjadi orang fakir, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sebagai seorang mukmin diuji oleh Allah dengan serba kekurangan, tidak berkecukupan misalkan, ingin itu tidak kesampaian, ingin ini tidak bisa terrealisasi, pas-pasan, bahkan kurang, masuk kategori bagian orang fakir atau orang miskin, maka ketika itu agar kefakiran, agar kemiskinan yang sedang diujikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bernilai ibadah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah yang tepat adalah menerimanya dengan tulus, ikhlas, dan bersabar semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi sedikit penjelasan dari Al-Fakir tentang 4 macam bagian yang hendaknya kita bersabar di dalam menjalankannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik, hidayah, pertolongan kepada kita selaku hambanya, sehingga kita mampu menjalani kesabaran-kesabaran yang begitu berat dan bernilai ibadah berpahala besar ini dengan ikhlas semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, sa'idun fit dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan, mudah-mudahan ada berkah, ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.